Kembali lagi bersama saya lagi kami. dengerin dulu percakapan Apa nih percakapan? Arhan sama Waduh, Rahel V. Aduh, kenapa ya? Setiap timnas mau main selalu ada aja aduh yang mengganggu gitu loh. Bener. Tapi itu endingnya gimana sih? Jadi pasti Iya. K-pop. Itu mah berita sedih. Kenapa? Iya, itu berita sedih. Iya sih, Karena buat perselingkuhan. Arhan sedih bener. Iya, buat kita pecinta sepak bola Arhan tersakiti. Iya. Tapi buat fans K-pop ada berita yang bagus. Betul sekali. Yaitu adalah reuninya 21. Iya. Yang dirayakan dengan sebuah konser. Iya. 3 hari bro, 4, 5, 6 Oktober. Di Korea ya. Benar. Dari sekian banyak artis yang datang menonton konser tersebut, ada 1 mega bintang dari Indonesia yang hadir di konsernya Welcome Bener Back ya. 21. Ketemu sama GD mah udah biasa. Bener. Artis dari agensi lain juga udah biasa. Biasa. Ini dong. Ini dia. Sampai fotonya aja di tengah, artis utamanya di pinggir. Waduh. Emang kalau yang punya usaha cuci Iya, laundry. iya, emang ada, kayaknya ada katanya. Jadi banyak Ada. apa tuh tempat mesin cuci Iya, untuk ini membersihkan. biasa. Tapi berarti Gitu. emang segede itu hype-nya menurut saya. Iya. 21 ini gitu loh. Iya bener. Luar biasa, guys. Sampai para apa itu ASN? ASN? Kok ASN? PNS. Pekerja Nagita Slavina. Itu bisa nonton juga ke sana. Betul. Dan yang tadi disebutkan juga yang udah di ini apa pada ya? Oh, iya betul. Berbagai macam umur, golongan ada di konser itu. Ada, gitu ada, loh. Dari ada, yang baru-baru sampai yang teman lama. Benar. Dan yang menjadi sorotan ketika Nagita Slavina itu hadir di konser 21 dan berfoto bersama. Yep. Posisinya itu loh. Anda tetap mempersalahkan itu ya? Iya, Karena soalnya netizen ini yang Benar, ngomong. ya. Kayaknya ada yang salah deh. dengan komposisi ini gitu loh. Kenapa ya? Tapi ternyata ada penjelasannya dari Mbak Aya Namun. Oh iya, Ayah Namun bersama- kan temannya Nagita yang bersama- nemenin ya. Iya, adem banget kan. Ayah Namun. Jadi nggak berani saya untuk Benar. memberikan komentar. Oke. Akhirnya Mbak Aya Namun langsung menjelaskan bahwa itu Klarifikasinya? sudah diatur sama staff. Oh iya mungkin ya. Sama kameramen mungkin Iya, ya. bukan dari Atau Nagita fotografer aja. ya. Ah. Sudah ada di sana gitu. Di posisinya kayak gitu guys, katanya kayak gitu. Tapi kok ada muka member yang agak males ya. Mungkin dia juga mikir ini siapa ya? Iya gitu ya, mungkin. Ya Aduh, udahlah. udahlah. Kita mah hanya orang-orang iri Bener. yang tidak bisa. Pasti kalau komen tuh dicapnya iri nanti. Iya, yang tidak bisa nonton konser dan berfoto bersama 21. Sangat terharu kalau saya mah lihat yang fotonya reunian sesama agensi YG. Oke. Yang mana ada GD, Iya. Jennie, apa yang baru-baru Baby Monster, Seven segala macam ada gitu di loh, situ. datang ke 21 support. Jarang banget itu terjadi. Betul. Kayaknya 2014 deh terakhir mereka Iya ya, kumpul. YG family ngumpul seadem itu ya. Iya, akhirnya 10 tahun kemudian ngumpul Iya. lagi. Gara-gara 21 comeback. Dan ternyata salah satu artis dari YG juga Iya. yang sudah dari lama merencanakan untuk comeback akhirnya Iya. resmi bakal comeback. Mungkin tergelitik dia ya. Iyalah. Konser ini bisa nih gue nih kayaknya. Iya. Masa sih? Udah datang ke konser temennya, Iya. manggung juga, Betul ya ngasih kan. ucapan manggung. Terus sekali teman-teman GD ya bakal comeback Betul. tanggal 25 Oktober tahun ini. Gak tahu. Semoga gak diundur ya. Bakal seperti apa Iya, comebacknya. Karena ini sudah dipersiapkannya dari 2 tahun gitu. Dari semenjak kita ini ya, apa comeback terakhir dia kayaknya pengen Iya. cepat comeback. Dari awal jadi ngasih tahu mau comeback sampai bilang ke orang-orang jangan inget aku bilang mau comeback ya. Benar, nanti kayak kita Iya, kita tunggu saja wajib react. Betul. Wajib react. Dan menurut saya emang tahun depan tuh kayaknya tahunnya YG banget deh. Oke. Maksudnya yang former ataupun yang lagi agensi di YG, karena kalau nggak salah ya Baby Monster Iya. juga mau pullback comeback full Comeback album. full album, Dan benar. ada si Apa? Jimmy juga berpartisipasi katanya di Iya. salah satu lagunya. Belum lagi Blackpink yang kita omongin kemarin Iya. mau comeback kan, walaupun katanya cuma bertiga sekarang.
Karena yang satunya yang satu kan lagi iya, sendiri. benar. Enggak, Blackpink tetap Enggak, berempat, berempat. Belum lagi cuman kita nggak support aja yang satu. Astagfirullahaladzim. Support semuanya. Miu. Lagu bunyi yang nggak disupport. Yang YG labelnya kan baru kemarin Meo lagi abis debut katanya siap-siap comeback juga. Iya. Keren banget ini YG. Mantap lah gitu ya. Buat para YG stan siap-siap aja. Indonesia mungkin akan jadi tujuan konsernya. Yang 21 kalau nggak salah yang di Indonesia-nya udah sold out loh. Iya bener. Dari 1 menit penjualan. Bener. Gitu. Dan itu masih ada yang nunggu 100.000. Gelo, 3 hari nggak sih di sini? Seminggu lah. Sampai member-membernya punya KTP Jakarta. Capek mereka. Sehingga mereka pas pencoblosan gubernur ikut. Tiba-tiba dapat daftar pemilih teh. Iya bener. Pangreku nih. Iya. Kayaknya menarik. Aduh, aneh aja. Ya kurang lebih itulah kalau berita-berita dari YG ya. Iya. Alihkan. Ya. Bawa sebuah tema. Ini saya Yang akan menjadi tahu perdebatan. Ya, apakah karena ramainya waktu kemarin tuh Anyone konser, karena tiba-tiba ada sebuah OP Twitter. Oke. Sebuah OP. Ya punya Seorang OP ya. Twitter. Tiba-tiba merilis satu tweet Oke. yang langsung viral kalau di saya. Sebenarnya Simpel tweetnya tuh cuma third gen kurung buka, maksudnya lebih gede dari Oh iya. second gen, 4 gen, 5 gen di satu gen. Gimana? Third gen Lebih dari gen second 2. gen 4 Gen sama 4 sampai gen gen 5. Oh my my god. Satu statement yang sangat bold Iya. gitu. Kita biasanya membanding-bandingkan antar gen. Benar. BTS, EXO Betul. misalnya. Di gen 3. Ya, Twice, Blackpink Betul. misalnya. Ini pertarungannya antar gen. Sekarang mah gen. Jadi yang misalnya tadi fansnya tuh BTS, EXO sekarang bersama. Iya. Mengalahkan gen lain. Udah tahu pemenangnya gen Halilintar. Kalah kalian guys. 2 bulan udah naik haji. Gen lain gak bisa. Ditarik. Tapi emang Oke. perdebatannya di sana langsung quote tweetnya. Maksudnya ada yang emang mendukung kalau third gen itu emang superior banget. Karena ya dari situlah katanya golden age of K-pop gitu langsung menyebar gitu ke mancanegara segala macem. Tapi gak banyak juga yang mengkritisi karena tetap gen 2 kok terbaik karena bisa membuka jalan mereka. Pave the way. Tetap kok gen 1 karena kalau gak ada gen 1, gen 2 ya mana ada. Gila. Jadi perdebatannya sekarang antar generasi itu seru banget. Iya. Dan saya tadi baca-baca perdebatan gen ini harus kita pelajari kenapa si K-pop ini dibagi gennya. Oke. Karena kita nggak pernah tahu ya kenapa dibagi gen gitu si K-pop ini gen 1, gen 2, gen 3, gen 4 segala macam bahkan tahunnya beda-beda. Kalau kita kan kalau yang generasi umur milenial, alpha itu kan berdasarkan tahun kalau nggak salah. Iya. Baby boomer segala macam. Nah, kalau gen K-pop itu katanya ada nih penjelasannya. Mana ya saya tadi screenshot. Bahkan emang udah ada studinya kalau di Korea tentang entertainment K-pop itu. Mantap. Jadi tidak sembarangan dibagi gen gitu. Karena kalau kita mah kalau misalkan YG ngeluarin ke band baru, nah itu gen baru. Betul. SM ngeluarin grup baru, nah ini gen baru. Ternyata bukan seperti itu ya. Pembagian generasi K-pop itu diperkuat oleh teori dari Ideology. Oke. Salah satu majalah web kritikus K-pop di Korea Selatan. Nah, disebutkan bahwa setidaknya ada 4 era K-pop yang dikenal dengan gen 1, gen 2, gen 3, gen 4. Nah, mereka juga menambahkan idol K-pop itu baik soloist, boy band ataupun girl band dari setiap generasi dibagi gen karena memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Nah, keunikan menonjol inilah yang mencerminkan perkembangan K-pop dari masa ke masa. Jadi kalau dari artikel ini ternyata ada pembagiannya. Gen 1 itu muncul karena mereka masih mengadaptasi budaya Amerika, hip hop. Itu tuh kayak Taiji and the Boys, yang YG awal dulu, SOT, Sekis, segala macam masih kiblatnya ke Amerika. Nah, kalau misalnya gen 2 itu mulai menemukan jari-jari K-pop dan juga industri K-popnya secara keseluruhan. Jadi kayak YG, SM tuh lahirnya di gen 2. Dan itu mereka masih explore juga musik. Yang terkenal terus saja Suju, 21 tadi, Big Bang segala macam. Nah, gen 3 ini nih mulai yang namanya
globalisasi K-pop. Jadi ke pembagiannya ke seluruh dunia karena udah ada internet. Iya. Jadi Gen 3 itu emang menonjolnya dari sana dan mereka juga udah punya ciri khas masing-masing musiknya. Gen 4 adalah gen terbaru karena mereka ini didukung oleh ya tadi udah ada V-Live, udah ada internet yang menunjang kehidupan K-pop segala macam. Jadinya bisa lebih dekat sama penggemar, attachment. Nah, perdebatannya balik lagi, gen mana yang terbaik? Nah, emang ini susah sih. Saya mah gen 1. Walaupun ya kita emang harus jangan bias karena ya selera musik mungkin kita adanya di gen 4, di gen 3. Tapi kalau yang terbaik ya tetap aja menurut saya yang original sih. Iya, walaupun saya pertama kali dengar K-pop ya gen 2 kalau saya. Iya, benar. Aduh, perdebatannya seru sih kalau misalkan udah diadu-adunya adalah gen. Betul. Karena balik lagi ke omongan orang, tiap masa ada orangnya. Iya benar. Tiap orang ada masanya. Iya. Sama kayak ngebandingkan Boas sama Daniel Struik. Beda generasi itu guys. Beda jam terbang, beda lawan. Iya. Gak bisa kita bilang Boas ini lebih jago atau Struik ini lebih jago. Bener. Sebenarnya kayak gitu sih. Kalau pertarungan antar gen ini emang agak sulit Rancu sebenarnya. Karena apa yang mau ditandingkan gitu. Musik mah ya selera gitu. Gimana coba? Baik lagi ke prestasi, ya kan yang dulu ada jalannya. Betul. Seperti yang di zaman itu, yang Gen 3 ada zamannya, ada caranya juga yang berbeda. Jadi misalnya pertanyaannya jumlah streaming Spotify. Ya Gen 1 nggak ada Spotify. Mereka dengerinnya di kafe doang kayaknya itu musiknya. Nggak bisa di-download. Aduh, kan nggak bisa juga misalnya perbandingan antara Gen 1 dan 3 misalnya dari penjualan kaset tape. Kan nggak bisa. Nggak ada. Gen 3 juga kan tidak ada. Betul. Kayak gitu. Jadi susah sih kalau membanding-bandingkan gitu atau melawankan nih gitu antar gen. Udahlah, sesama gen aja yang diaduin. Tetap dong nggak boleh ngadu-ngaduin orang. Oke, pertanyaan terakhir Kak. Kalau kita ditujukan pertanyaan seperti tadi, gen mana yang terbaik? Alika bakal jawab apa? Serius ya. Walaupun pada saya tadi pakai jaket walaupun susah untuk membandingkan, tapi ini ceritanya kita dipaksa untuk menjawab. Betul. Menurut saya Gen 2 sih terbaik sih tetap. Bukan karena saya pertama kali dengerin K-pop di Gen 2 ya. Tapi ya sebagai hebat maupun Gen 3, Gen 4 sekarang capaiannya, Gen 2 itu yang benar-benar kayaknya revolusi K-pop banget gitu. Kalau Gen 1 kayaknya emang udah jago kandang banget. Kita kan gak pernah dengar tuh di Indonesia walaupun saya masih SD ya waktu itu. Tapi Gen 2 itu benar-benar ngecakup Asia dulu. Karena saya tahu TVXQ aja karena dia kerjasama sama One Piece kalau gak salah. Dia bikin opening One Piece, makanya jadi saya tahu ini teh grup Korea gitu. Ternyata emang sebagus itu musiknya. Makanya ya bisa didengar kecakupannya Asia. Abis itu ya ke Amerika gitu. Jadi menurut saya Gen 2 terbaik tetap. Gen 2 ya. Kalau saya kalau jawab Gen 3. Wow. Spesifiknya BTS. Iya. Karena sebuah masa itu butuh sebuah loncatan yang jauh gitu. Leap. Iya, dan BTS sih yang menurut saya bisa ngelakuin itu gitu. Sesuatu yang bisa dilakukan yang lain gitu. I love you Army. Tiba-tiba jadi Army. Iya. Kurang lebih kayak gitulah. Betul, kalau menurut kalian benar. Bisa nih kita. Iya, bebas aja sih. Menurut pendapat perdebatannya kalian. Sehat aja kalau kita mah sindir-sindiran jelek itu mah enggak. Enggak usah sindir-sindiran antar fandom se-Indonesia. Takut. Iya kayak gitu ya guys ya. Boleh tuliskan pendapat kalian. Kalau misalkan kalian dikasih pertanyaan gen mana sih yang terbaik 1, 2, 3, 4, 5, kalian pilih jawaban kalian dan juga alasannya apa. Kami penasaran ya. Segitu aja lah. Itu aja lah untuk perdebatan kita kali ini. Betul, tidak ada berita yang heboh banget soalnya. Iya, kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Terima kasih semuanya. Jangan lupa sehun semuanya. Nuhun. Tapi sih menurut saya Gen Z itu ya yang paling ngaco. Iya. Yang nggak bisa baca atlas sama baca jam analog. Aduh. Kesana adanya.